Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur untuk kemurahan Tuhan, kasih Tuhan, ya cinta kasih Allah dalam hidup kita yang sungguh luar biasa. Hari ini kita bisa menikmati kebaikan Tuhan. Pembacaan kita dalam Kidung Agung pasal yang ke-8, jadi pasal yang ketiga, 4, 5, 6, 7, kalau kita belajar di situ bagaimana sang kekasih ya sudah masuk dalam pernikahan, mereka saling menikmati cinta kasih Tuhan, menikmati, mengagumi ya satu dengan yang lain. Jadi ada pengulangan kalau kita lihat tadi di sana bahwa ya mempelai atau istri mengagumi suami, suami mengagumi istri, ya merasa tetap kepunyaan ya sebagai kepunyaan mereka ya. Jadi suami mengatakan bahwa istrinya itu adalah kepunyaan dia dan istri berkata bahwa suami adalah kepunyaan dia. Ya, seperti itu. Jadi saling memiliki. Ya walaupun memang ada eh, tampaknya persoalan dalam perjalanan hidup rumah tangga, tetapi mereka saling mencintai, ya saling mengasihi. Jadi dalam rumah tangga harus dipertahankan. Nah, kita harus mengerti tentang kekuatan cinta. Ya, cinta itu sesungguhnya kuat ya, bagaikan maut dikatakan. Nah, di ayat 6, Kidung Agung pasal 8, firman Tuhan berbunyi demikian. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita pernah melihat atau mendengar kisah-kisah orang yang sedang jatuh cinta, ya, dan keluarga tidak menginginkannya, keluarga tidak merestui apa yang mereka lakukan. Kadang-kadang ada keluarga yang berkata, sudah, kamu tidak perlu mencintai dia, ya, dia tidak cocok buat kamu. Nah ini sekarang kamu harus kita kirim ke daerah lain, ke negara lain supaya kamu tidak ketemu dengan dia. Nah, apakah dengan memisahkan seperti itu kemudian cintanya akan pudar? Oh, mungkin dipaksa. Ada orang-orang yang dipaksa dinikahkan dengan orang lain. Dan ini menjadi satu kesengsaraan bagi dia karena hatinya melekat kepada kekasihnya tadi. Tetapi dengan keadaan terpaksa. Ya, ada orang tua yang memaksa anaknya untuk menikah dengan orang lain yang sebenarnya ya orang ini tidak mencintai. Tetapi karena dipaksa orang tua dan merasa harus menghormati orang tua, kadang-kadang orang tua mengancam ya. Kalau kamu tidak menikah dengan ini, biar papa mama ya sakit dan mati saja. Ya kan ada ancaman. Jadi anak kadang-kadang, wah bagaimana ya, nggak rela, nanti dibilang anak durhaka lagi. Akhirnya oke deh menikah deh dengan pilihan orang tua. Tetapi ya hatinya tidak melekat kepada orang itu yang dijodohkan itu, dan ini menjadi satu kesengsaraan. Sekalipun dalam pernikahan mereka terus berjalan, bahkan sudah punya anak, 1, 2, bahkan 3, tapi sebenarnya hatinya bukan kepada istrinya. Karena sebenarnya cinta itu yang pertama, cinta awal itu ada pada orang yang ya dia kasih itu, yang benar-benar sangat cinta dan dia ingin menikah dengan orang itu. Tetapi karena situasi menggagalkan. Nah, kalaupun diberikan, ya dikatakan hartakah, apakah untuk menghalangi cinta itu ya nggak bisa. Ini masalah hati, ya masalah hati. Jadi dikatakan begini, ya taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Jadi sama ya, baik perempuan atau laki-laki yang saling mencintai, ya maunya melekat, nempel. Jadi cinta itu memang nempel, cinta itu memang merekat kuat dan tidak bisa dipisahkan. Ya ada gambaran, ya orang mengatakan begini, cinta itu seperti
ya dua helai atau dua lembar kertas ketika dilem, ya sudah melekat. Kemudian kalau ditarik lagi, dipisahkan itu nggak bisa ya, atau akhirnya robek. Ya menimbulkan boleh dikatakan luka ya kalau begitu ya. Ya nggak bisa dipisahkan. Nah cinta yang kuat yang sampai kepada pernikahan kudus tentunya ya. Yang sampai mereka menikah maka cinta itu kuat bagaikan maut. Dan memang hanya maut yang akan memisahkannya. Ya, jadi meterai, ditempel, melekat. Suami istri itu harus melekat. Ya, jadi hatinya berpadu, dua menjadi satu dan apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Hanya maut yang memisahkan. Maka dikatakan karena cinta kuat seperti maut. Kekuatan cinta itu dahsyat, luar biasa. Ya, bagaimana seorang suami mempertahankan rumah tangganya karena cintanya kepada istrinya, kepada keluarganya, dan seorang istri mempertahankan rumah tangganya karena cintanya kepada suami dan keluarganya. Jadi suami istri saling mencintai. Apapun tantangan yang mereka hadapi, mereka akan hadapi bersama. Tidak akan mau berpisah. Itulah kekuatan cinta. Nah, kemudian kita bertanya, Pak Pendeta, bagaimana kalau sampai ada perceraian? Di mana kekuatan cintanya? Nah, ini lagi-lagi nih masalah hati. Iya, masalah hati. Sebenarnya kalau kita berbicara cinta yang tulus, cinta yang sesungguhnya itu kuat, nggak bakalan bisa dipisahkan. Jadi kalau ada akhirnya sampai masuk kepada perceraian itu berarti ada permasalahan di situ. Ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang salah yang semestinya lebih awal harus dibenahi dulu. Ya ketika diperhadapkan dengan masalah, dengan persoalan, pergumulan harus diselesaikan di hadapan Tuhan. Ya, saya berkata begini, kalau untuk bimbingan pranikah ya, untuk mengerti cinta yang kuat yang dari Tuhan, bukan secara emosi, bukan secara kedagingan memang ya, jangan. Ya karena kalau kedagingan kita ini kan nggak puas-puasnya, ya masih bisa tergoda kepada yang lain. Tetapi kalau kita menghargai cinta yang daripada Tuhan, kita akan mempertanggungjawabkannya. Nah ketika masih muda, ya laki-laki dan perempuan saling jatuh cinta, mereka bergumul sangat mencintai dan masuk pada pernikahan kudus. Masuk, mereka menjadi suami istri yang saling mengasihi, saling mencintai. Kemudian ada persoalan, ada masalah. Kemudian usia pernikahan ya bertambah ya. Nah pada saat katakanlah 15 tahun pernikahan, kok ada goncangan ya, kok ada mulai begini ya, rasanya ya bisa saja. Nah saran saya adalah begini, cobalah lihat kembali 15 tahun yang lalu ketika akan masuk dalam pernikahan itu. Bukankah begitu kuatnya, kerasnya cinta itu? Bukankah begitu dahsyatnya, rasanya waduh pengen harus segera dilakukan. Ya apapun tantangan dihadapi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya cinta kuat seperti maut. Kegairahannya, ya dikatakan kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Ya, jadi kalau pasangannya mati, meninggal, rasanya yang satu pengen mati aja. Karena cintanya hanya untuk dia gitu loh. Ya, jadi melekat hatinya. Ya, semua ya menyatu dengan istrinya. Ya, seorang suami menyatu dengan istrinya, seorang istri menyatu dengan suaminya. Jadi kekuatan gigi dia nggak bisa dipisahkan. Ya memang ada godaan-godaan untuk memisahkan mereka, tetapi mereka akan kuat menghadapinya. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Ya, jadi membara begitu ya. Cinta itu membara. Ya dimulai pasangan muda-mudi kita lihat ya. Ya ada anak-anak muda yang jatuh cinta, mereka sangat mengasihi dan ternyata berjauhan kota. Ya mereka rela mengumpulkan dana dulu, kemudian ingin atur pertemuan, ingin ya korbankan uang segala macam waktu, ingin berjumpa dengan orang yang dikasihi dan itu wajar. Ya, itu lumrah dan itulah kekuatan cinta. Ya, cinta itu kuat apapun ya dilakukan. Ada dulu istilah apa? Lautan
kuseberangi, gunung kan kudaki. Wah, gunung-gunung pun kau ada di gunung kudaki gunung itu untuk menemukan engkau, ya, gitu ya. Oh, kau ada di seberang sana, di seberang lautan, lautan kuseberangi. Wah, luar biasa, dahsyat ya. Itulah cinta. Nah, ini juga merupakan gambaran cinta seseorang kepada Tuhan. Ya, kalau kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan, taruhannya hanya nyawa. Ya, nggak bisa kita dipisahkan dari kasih Tuhan. Jangan sampai cinta kita kepada Tuhan ya bisa disuap, dikasih uang, kemudian kita nggak cinta kepada Tuhan lagi. Jangan menjadi cinta uang, cinta harta, ini berbahaya. Kalau betul-betul kita mencintai Tuhan, ya mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita, ya orang mau kasih berapapun, ya untuk memisahkan kita dari kasih Tuhan nggak bisa. Bahkan kita siap mengalami ya penderitaan. Ya, firman Tuhan katakan, ya tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Kasih Allah itu melekat, luar biasa. Penindasan kah? Ya, kemiskinan kah? Malapetaka kah? Ketelanjangan kah? Penganiayaan kah? Nggak ada. Itu sebabnya kalau kita melihat ada anak-anak Tuhan yang jatuh cinta kepada Tuhan, luar biasa dia ya ingin melekat kepada Tuhan, ingin beribadah kepada Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan dia juga melakukan kehendak Tuhan, bahkan udah ditangkap, dianiaya pun tetap bersaksi, tetap menunjukkan bahwa dia cinta Tuhan. Inilah kekuatan cinta. Ya, kekuatan cinta. Ya, nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Siapa yang mau berjuang memadamkan cinta? Enggak bisa. Tidak bisa. Ya, masalahnya ada di dalam dan dia membara. Itu walaupun sedikit ya, keliru ya kadang-kadang ya, ada tindakan yang keliru. Seseorang yang jatuh cinta, misalnya anak muda ini ya, jatuh cinta kepada nona-nona, kemudian sang kekasihnya dia meninggal, dia begitu frustrasi, stres karena cintanya begitu luar biasa melekat, dan akhirnya pemuda ini pun ambil langkah bunuh diri. Nah itu sih keterlaluan. Ya, tetapi kita nggak bisa menyalahkan dalam pengertian cinta. Ini masalah perasaan, dia akan merasa aku tidak bisa hidup tanpa engkau, kan gitu. Aku maunya dekat. Ya, wajahmu terbayang-bayang, suaramu terbayang-bayang terus di telinga saya. Ya, kok ada suara-suara engkau berbicara, nah macam-macam. Akhirnya, wah kalau begini saya nggak kuat deh hidup deh. Ya udah mati saja kan begitu. Nah itu keliru. Ya tetapi kita kadang-kadang nggak bisa berkata seperti itu ya, masalah perasaan ya. Nah artinya begini, kita harus mengerti kekuatan cinta itu. Ya demikian juga kasih sayang orang tua kepada anak. Ya cinta orang tua kepada anak. Orang tua berkorban. Ya orang tua melakukan segala sesuatu untuk siapa? Untuk anak. Anak-anak yang dicintainya, yang dikasihinya. Dan cinta orang tua itu kuatnya luar biasa. Mestinya demikian juga anak dengan orang tua. Ya ketika anak-anak ya sudah berhasil dan orang tua mengalami kesusahan, penderitaan, ya anak dong yang menolong. Anak dong yang bertanggung jawab. Ya jangan pudar cintanya itu, kasihnya kepada orang tua. Jadi ini pun harus kita miliki. Ya. Nah, cinta itu apa? Karena begitu kuat dia rela berkorban. Hanya maut. Ya kematian yang bisa memisahkan. Ya. Jadi kasih kita hanya bisa terputus ya kalau kita meninggal atau orang yang kita kasih meninggal, seperti itu. Nah, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Oh, mungkin ada usaha-usaha, misalnya begini. Ada dalam keluarga, ya anaknya jatuh cinta kepada anak orang lain, tapi keluarga ini nggak suka dengan keluarga di sana. Kemudian berkata, kamu nggak boleh berpacaran dengan orang itu. Kamu bahkan tidak boleh menikah. Ya, berbagai usaha dilakukan memisahkannya. Enggak bisa, rupanya anak-anak mereka saling jatuh cinta. Ya, jadi dikatakan sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Mungkin air yang besar ya, seperti ini kan api, dikatakan api, air yang besar menyiramnya.
tapi apinya nggak padam. Wah, ini dahsyat ya apinya ya. Ya api Tuhan. Di air pun dia bisa menyala istilahnya. Tetap menyala. Nggak ada yang bisa memadamkan cinta. Karena itu kan Tuhan yang kasih cinta di dalam hati kita. Jadi gini, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat, ingat awal jatuh cinta, kan nggak dibuat-buat. Ya misalnya begini, laki-laki melihat banyak wanita, tapi kan tidak semua wanita dia jatuh cinta. Nah, wanita juga banyak laki-laki, tapi tidak semua laki-laki dia cintai. Loh kok temu ya, saling ketemu. Maka ada yang berkata pandangan pertama itu. Dalam pandangan pertama kok langsung kayaknya kayak magnet gitu ya. Tapi wah, kayaknya dia deh. Ya untuk saya kan seperti itu ya. Nah ternyata ada respon ya, laki-laki mulai PDKT ya gitu ya. Ya yang wanita juga meresponinya. Mungkin ini dia. Ya jadi, nah setelah mereka saling mencintai, cinta itu kuat. Ya nggak bisa dipadamkan. Sekalipun orang memberi segala harta, benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Jadi gini, seorang pria barangkali dia kaya raya, dia ingin supaya dicintai oleh seorang wanita, dikasih segala macam, nggak bisa. Wanita itu kalau memang dia tidak mencintai laki-laki itu nggak bakalan dia cinta. Dikasih harta, nggak bisa. Cinta nggak bisa dibeli. Cinta nggak bisa dibeli. Tetapi cinta itu mengalir sedemikian dahsyat. Kadang-kadang begini ya, orang tua ya ini posisi orang tua. Ketika lihat anaknya, ya dari sisi orang tua begini nih, kamu kok jatuh cinta sama dia sih? Apa sih yang kamu lihat dari dia? Kok aneh ya, kok begini-begini. Nah, masalahnya perasaan hati orang tua mau dibawakan ke hati anak yang gak bisa dong. Lah anak itu bilang gimana sih papa mama? Ya hati saya mencintai dia kok. Kok malah dijodoh-jodohkan yang lain? Ya gak bisa. Ini masalah hati. Wah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah ini jadi persoalan pada banyak rumah tangga kemudian ya orang tua, hubungan orang tua dengan anak-anak yang kadang-kadang mulai agak sedikit memanas gitu karena orang tua memaksakan kehendak. Ya masalah cinta loh, enggak bisa. Jadi anak itu punya cinta tersendiri dong. Nah hanya perlu kita beri pengertian, jangan salah jatuh cinta. Ya jangan juga mengingini cinta sebelum waktunya ya, sebelum diingininya diulang lagi bagian itu ya. Ya jangan cinta hawa nafsu gitu ya. Ya jangan cintanya itu tak terkendali tetapi ya cinta secara brutal lah katakan begitu. Hanya duniawi, kedagingan, jangan, bukan seperti itu. Tapi cinta yang bersumber daripada Tuhan. Ya, cinta yang kudus, cinta yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yang nanti kalau muda-mudi dalam saling jatuh cinta, yang harus tujuan akhir adalah masuk dalam pernikahan kudus. Seperti itu. Jadi cinta itu bukan untuk dibuat mainan, ya, menjadi sebuah permainan ya, candaan, tidak. Ya, jadi kalau ada orang sudah suka bermain-main cinta, nah dia punya cinta, hatinya sebenarnya cinta murahan itu semua. Sebab kalau cinta yang kudus tidak bisa hanya satu, ya hanya kepada dia gitu ya. Nah di pasal sebelumnya kita nggak bahas, tapi ada berkata begini, ada banyak wanita-wanita, ya, tetapi hanya satu yang dikagumi oleh ya pria itu. Ya, nah dikatakan Salomo ada berapa gundik, berapa selir, tetapi yang satu ini istimewa. Ya, yang satu ini istimewa. Jadi di mana seseorang begitu mencintai, itu cinta itu kuat, enggak bakalan bisa dipisahkan. Nah, bagi suami istri, ya jangan berkata sepertinya bukan ini cinta saya. Ya, sebab waktu masuk dalam pemberkatan nikah, ada bimbingan pranikah. Ada ulasan lagi, apakah sungguh-sungguh mencintai? Ini enggak. Benar enggak ini? Yakin enggak dari Tuhan? Ketika berkata iya, yakin dan berjanji di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat, berarti harus dipertahankan cinta kasih itu. Ya, cinta itu ya kuat bagaikan maut. Jadi hanya maut yang memisahkan. Jadi kalau kita belajar hal ini berarti enggak ada istilah perceraian. Enggak ada. Enggak ada istilah
ya tinggalkan istri, tinggalkan suami, nggak ada. Tetapi suami istri terus bersama-sama, berjuang, bersama-sama, bertanggung jawab. Ya, menikmati kebahagiaan. Jadi cinta yang kuat ini akan memberikan kebahagiaan kepada suami istri, memberikan kebahagiaan kepada keluarga. Nah, kiranya kebenaran firman Tuhan menolong kita untuk boleh menghargai apa itu cinta, mengagumi apa itu cinta. Jangan bermain-main dengan cinta ya, tetapi kagumi dia, hargai dia, sebab dia adalah pemberian Allah. Cinta itu memberikan kebahagiaan. Itu sebabnya cinta itu kuat, melekat, menyatu, meterai ya. Suami istri tetap bersatu, ya yang sedang muda-mudi yang sedang berpacaran, ya berdoa untuk sampai masuk dalam pernikahan kudus, hargai cinta itu. Ya, jangan dibuat mainan ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan ini menolong kita untuk mengerti ya tentang kekuatan cinta. Tuhan memberkati kita.